Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Dayat. Aku di sini mau jelasin penggunaan rumus XLOOKUP di Excel. Rumus ini dapat membantu kita memindahkan data berdasarkan data yang sama pada tabel baru dan tabel referensi. Contohnya di sini ada tabel nama karyawan beserta penjualan di bulan Januari hingga domisili serta komisi bulanannya berapa. Ini di tabel baru, data yang sama dengan tabel referensi ada nama karyawan, di mana di tabel referensi juga ada nama karyawan. Nah, apabila ada satu data yang sama di antara tabel baru dan tabel referensi, kita bisa gunakan XLOOKUP untuk memindahkan data-data yang lain ke tabel baru. Manfaat menggunakan rumus ini dibandingkan VLOOKUP dan HLOOKUP, rumus ini lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk pencarian yang vertikal maupun horizontal, dan bisa mengatasi masalah data yang tidak ada. Misalkan, di sini ada Ramadan, sedangkan di tabel referensi tidak ada nama Ramadan. Di XLOOKUP bisa langsung kita buat di situ. Apabila nama Ramadan tidak ada, maka munculkan tidak ada. Sedangkan di VLOOKUP dan HLOOKUP harus kita tambahkan rumus if error sebelum kita pindahkan data menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Langsung aja ke contoh yang pertama. Di sini kita mau domisili penerimaannya Septiana Putri dan lain-lain itu di mana aja. Di mana di tabel referensi ada nama karyawan Septiana Putri juga, di mana domisilinya di tahun 2022 ada di Jakarta. Sedangkan di tahun 2024 sudah pindah ke Banda Aceh, dimutasi. Jadi bagaimana cara kita memindahkan data domisili penerimaan yang pertama pada tahun 2022? Kita gunakan XLOOKUP, di mana datanya itu berurutan dari atas. Langsung aja sama dengan XLOOKUP, buka kurung. Di sini diminta lookup value, yaitu data referensi yang sama dengan data di tabel baru, yaitu nama karyawan. Klik aja di kotak yang bertuliskan nama karyawan, koma. Di sini diminta lookup array. Di tabel referensi, Septiana Putri nama karyawan itu kita blok semua data nama karyawannya. Jangan lupa tekan F4 untuk mengikat data biar tidak berpindah ketika di copy nanti ke rumus yang di bawahnya. Koma. Di sini diminta return array, di mana data yang mau kita munculkan di tabel baru, yaitu domisili. F4, koma, if not found, ini yang aku bilang tadi, di mana apabila datanya tidak ada pada tabel, misalkan nama Ramadan tadi, nanti kita munculkan tulisan tidak ada. Koma, match mode. Di sini yang biasa digunakan ada 0, exact match, sama persis dengan yang kita cari. Exact match or next smaller item, sama persis atau di bawahnya, mendekati. Yang nomor 1, exact match or next larger item, sama persis atau angka yang di atasnya, yang mendekati. Di sini kita mau yang sama persis, namanya, sama domisilinya, maka kita gunakan exact match. Koma, search mode, kita search-nya itu dari 1, min 1, 2, min 2. Yang biasa digunakan itu 1 dengan min 1. 1 itu search datanya, cari datanya dari paling pertama hingga terakhir. Sedangkan minus 1 cari datanya dari paling bawah hingga paling pertama. Kita di sini mau memunculkan tahun mutasi yang 2022, maka kita search first to last. Tekan 1, tutup kurung, enter. Jadi langsung muncul Septiana Putri, domisili penerimaannya di Jakarta. Tinggal copy aja ke bawah. Kemudian di sini diminta
Domisili sekarang. Bedanya sama domisili penerimaan, di tabel referensi domisili sekarang ada di tabel yang paling bawah. Jadi kita carinya itu dari bawah ke atas menggunakan rumus yang sama, XLOOKUP. Lookup value-nya referensi yang sama dengan tabel baru dan tabel referensi, yaitu nama karyawan, lookup array, blok kolom yang berisikan nama karyawan, F4, return array yang kita memunculkan domisili, F4, if not found, buat tidak ada, match mode-nya di sini kita mau dari bawah ke atas. Jadi tekan -1. Search mode-nya dari Yang search mode-nya dari bawah ke atas, sedangkan kita mau yang exact match atau sama persis dengan nama karyawan dan domisilinya. Baru search mode-nya itu dari last to first, dari terakhir ke pertama, -1. Tutup kurung, enter. Jadi muncul domisili sekarang, Septiana Putri ada di Banda Aceh. Tinggal copy aja. Jadi dia berubah. Misalkan Endang Purwanti, domisili penerimaannya tahun 2022 sebelum mutasi ada di Jakarta. Sedangkan setelah dimutasi tahun 2024, Endang Purwanti ada di Langsa. Selanjutnya di sini kita mau cari komisi bulanannya berdasarkan penjualannya berapa. Menggunakan rumus XLOOKUP juga. Di sini diminta lookup value-nya. Seperti biasa, kita klik aja di kotak yang bertuliskan nama karyawan, lookup array. Oh tidak, salah. Di sini ada tabel kedua, di mana di tabel kedua ini yang samanya dengan tabel baru ada besar komisi dan penjualan. Kita mau memunculkan besar komisi. Jadi kita harus mengklik data yang samanya itu di penjualan, di mana di tabel baru penjualannya itu ada di penjualan Januari. Lookup array-nya berarti di kolom penjualan. F4, return array-nya yang mau dimunculkan besar komisi, F4, if not found, bisa dibuat, bisa enggak. Contohnya sekarang, misalkan saya tidak buat, langsung tekan koma aja, nanti bisa muncul juga. Di sini diminta exact match or next smaller item. Misalkan, di besar komisi 20 juta, apabila penjualannya itu belum sampai ke 20 juta, munculkan komisinya 5%. Apabila besar komisinya belum nyampe 30 juta, maka munculkan 8%, yaitu smaller item, lebih kecil dari angka penjualan kita. Jadi di sini kita buat -1, tetap search-nya dari atas ke bawah, first to last. Tutup kurung, enter. Jadi di sini komisi bulanannya muncul 8%, karena Septiana Putri belum menyentuh penjualan 30 juta, di mana apabila belum menyentuh penjualan 30 juta, maka besar komisinya adalah 8%. Kemudian copy ke semua kolom. Itu saja tutorial sederhana penggunaan rumus XLOOKUP pada hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian di pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari.
Semoga membantu.